Belum lagi yang banteng bingung. Nggak iya, miara anak macan di kandang banteng ya abis cakarin. Ngomongin apa ini? Sekarang itu kun payakun, bukan cuma Allah yang bisa kun payakun, manusia juga bisa kun payakun. Dulu tuh kalau mau jadi ketua partai perjuangannya lama Pak. Jo bikin partai, jo besarkan bertahun-tahun dengan modal besar. Sekarang enggak, seminggu bisa jadi ketua partai. Gampang kun payakun itu. Banyak banget udah yang pada mulai begini begitu. 2 hari berubah langsung. Berubah. Yang hebat-hebat pada minggir, yang besar-besar pada minggir semua. Yang ABG yang maju. Kun payakun sekarang mah. Indonesia negara hebat. Kun payakun ya. Orang pada bingung, semua kan pada bingung orang ya. Apa katanya? Tenang. Ngomongin apa ini? Tenang arek wedo meteng ono wong lanang. Jadi kun payak. Cuma kan ada kalimat kun sebuah kejadian, ada fa, ada mudhore. Artinya apa? Proses. Tuh. Jadi sesuatu itu ada prosesnya, payakun itu ada prosesnya, enggak ujug-ujug keles. Ya repot kan, akhirnya jadi pada repot. Ini bingung, itu bingung. Yang satu kebakaran jenggot, yang satu kebakaran rumah, macam-macam. Wah, ya ini mah guyonan. Ya biar dibilang Ustadz update gitu, nggak ketinggalan banget gitu. Ntar kan ada yang bilang, ngaji kitab mulu yang dibahas. Kali-kali dong isu-isu yang sedang hangat. Kalau isu yang sedang hangat, di sini tuh ada teh manis panas, ada kopi itu yang hangat tuh, sama pisang goreng panas. Ya enggak, itu guyon aja ya, guyonan. Kalau masalah itu mah antum a'lamu bi umuri dunyakum, kan gitu ya. Ya kalau urusan politik, that is declaration of independence. Aduh, bahasa apa lagi itu? Itu bahasa susah, nggak bisa diulang itu. Ya, yang penting negara aman, amin. Masyarakat tenang, amin. Semua terjamin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin tadzakiran
ذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى أم حبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض برق في ظلماء من عظمي بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأولياء والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين خصوصا مصنف تفسير سورة ياسين للشيخ أمام الزادة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين Para bapak, ibu dan saudara-saudara, syukur alhamdulillah mengawali kehidupan dan aktivitas kita hari ini. Serangkaian ibadah telah sama-sama kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dengan satu harapan teriring niat dan doa kita bersama, semoga amal ibadah yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Saudara-saudara, baik kita lanjutkan pelajaran kita dalam membahas tentang tafsir surah Yasin dalam kitab Tafsir Hamami yang dikarang oleh Syekh Amami Zadah. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi daraini amin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna, dan kami jadikan, min baini aydihim sadda, di antara tangan-tangan mereka, ai di depan mereka, sadda penghalang, dinding pemisah, satu hal yang menghalangi. Wa min khalfihim sadda, dan di belakang mereka juga terdapat penghalang, dinding pemisah. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun, maka mereka itu tidak akan dapat melihatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Ayat ini merupakan satu ayat yang banyak mengandung kisah ataupun cerita-cerita ataupun riwayat. Kita harus pahami, saudara,
kandungan Al-Quran, isi Al-Quran itu juga banyak berbicara tentang sirah nabawiyah dan juga kisah-kisah atau cerita-cerita. Makanya dalam Al-Quran ada surat Al-Qasas, ya, tentang sebuah cerita-cerita. Jadi isi kandungan Al-Quran, ya, ada yang berbicara masalah akidah, muamalah, kemudian al-wa'du wal-wa'id, termasuk tentang yang namanya kisah. Maka kalau kita baca Quran banyak cerita Nabi, cerita orang soleh, sampai dimasukkan dalam Quran cerita Luqmanul Hakim. Apalagi kalau bercerita tentang cerita Nabi Musa, wah panjang ceritanya, banyak itu. Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Cerita Fir'aun. Belum cerita-cerita yang lainnya, ya. Di dalam ayat ini juga banyak riwayat yang menceritakan tentang bagaimana terjadinya ataupun turunnya ayat tersebut. Wa ja'alna min baini aidihim sadda, dan kami jadikan di depan mereka, ya, orang-orang kafir Quraisy, sadda, penghalang, dinding pemisah. Di belakangnya juga dijadikan dinding pemisah. Maka kalau kita banyak pahami ayat ini, banyak orang ambil hikmah ayat ini adalah ayat untuk bentengin rumah. Ayat untuk bentengin sesuatu biar nggak kecurian, biar nggak kemalingan. Tuh. Misalkan Bang Jali habis beli motor baru, Harley Davidson. Ditaikin apa didorong itu? Contoh, habis beli motor baru, ya katanya biar motor ini kagak hilang gitu ya, atau kalau dicolong orang dianterin lagi gitu, dibacakan ayat ini di apa namanya, di air kembang, ya. Setelah itu apapun bacaannya, apapun niatnya, jangan lupa minta kepada Allah Subhanahu. Jadi apapun tuh biiznillah, dengan izin Allah. Airnya dibacakan, didoain, minta sama Allah, air kembang, akhirnya motornya wah dimandiin. Orangnya belum mandi belum. Iya. Biar apa? Biar motornya aman. Ya tapi tetap Bang Jali dikunci gitu, pakai kunci ganda. Termentang-mentang terlalu yakin begitu, udah dibacain, dimandiin, motor taruh di tengah lapangan nggak dikunci. Wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. Nuzilat hadhil ayat fi riwayati fi haqqi Abi Jahlin wa sahibihi min Bani Mahzun. Diturunkannya ayat ini di dalam riwayatnya Abu Jahal wa sahibihi, dan sahabat-sahabatnya, min Bani Mahzum, dari Bani Mahzum. Jadi riwayat daripada cerita ayat ini adalah bercerita tentang Abu Jahal dan CS-CS-nya, konco-koncone, ya, teman-temannya Abu Jahal dari Bani Mahzum, ya. Apa yang terjadi saudara dengan Abu Jahal dan teman dari Bani Mahzum? Wadzalika inna Abi Jahlin halafa, sesungguhnya Abu Jahal bersumpah, inna Aba Jahlin halafa, la in ra'aitu Muhammadan yusalli la ardahanna ra'sahu bil hajar. Abu Jahal sesumbar, ya, bersumpah, ya, la in ra'aitu Muhammadan,
seandainya aku ngelihat Muhammad tuh, kemudian dia yusalli, Muhammad sedang sholat, la ardahanna ra'sahu bil hajar, maka aku akan lempar kepalanya bil hajar dengan batu. Tuh. Itu sumpah serapahnya Abu Jahal. Ya. Dan teman-temannya dari Bani Mahzum. Seandainya gua ngelihat Muhammad, kata Abu Jahal, lagi sholat, gua lempar palanya pakai batu, gua gecek tuh, kata Abu Jahal gitu. Saking sewotnya sama Nabi. Padahal kan Abu Jahal kan encangnya gitu ya, encangnya Nabi ya. Dan Abu Jahal itu ketika Nabi lahir senang Pak Bu. Abu Jahal ketika Nabi lahir senang itu, senang. Dikasih tahu sama tetangganya, Abu Jahal, ada apa? Kan ceritanya Abu Jahal gede tinggi. Jadi kalau gede tinggi suaranya gulem. Iya, Abu Jahal, ada apa? Biasa improvisasi. Dalam ilmu retorika itu namanya imagery, pencitraan. Iya, imagery itu. Gede tinggi, gulem suaranya. Masa iya gede tinggi? Abu Jahal, ada apa? Ya bancet itu mah. Itu namanya nggak pas menjelaskannya itu, nggak pas itu, nggak proporsional. Abu Jahal, ada apa? Keponakanmu udah lahir. Yang benar. Iya, Aminah udah melahirkan. Anaknya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Masya Allah. Mendengar keponakannya lahir laki, Abu Jahal ke rumah Ibu Aminah. Dan ditemukannya Muhammad kecil seorang laki-laki ditimang-timang. Senang itu keponakannya lahir laki-laki. Karena kebiasaan orang jahiliyah, kalau punya keturunan laki-laki senang, bangga. Tapi kalau punya keturunan perempuan malu. Bahkan sampai dikubur hidup-hidup dalam satu riwayat itu. Makanya senangnya Abu Jahal Rasul lahir tanggal 12 Rabiul Awal, Abu Jahal dapat diskon siksa kubur. Mayan seharian. Di tanggal 12 Rabiul Awal itu Abu Jahal nyantai Bu. Pagi-pagi dia jogging itu. Ke Green Lake dia itu. Tersiangan dikit dia makan bakso Pak Min di situ. Mas Min gitu ya. Ya ntar ada siangan dikit di jalan-jalan tuh ke Danau Cipondo tuh. Tadi siang shopping ke Tang City ya. Ntar sore main ke Taman Elektrik gitu. Ntar malam dia balik lagi, besok digecek lagi. Jadi Abu Jahal itu pengen banget menganiaya, menyakiti Nabi. Seandainya aku melihat Muhammad sedang sholat, akan aku lempar Muhammad dengan batu ini. Itu sesumbarnya Abu Jahal. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian fa'atahu wa huwa yusalli falamma rafa'al hajaru salat yadahu ila unuqihi. Dan datanglah Abu Jahal mendatangi Rasul wa huwa yusalli, dan Rasul sedang sholat. Nah pas nih kata dia. Jadi mencari Abu Jahal akan Rasul dengan batu ya. Dan didapatinya Rasul sedang sholat. Nah pas. Nah tuh Muhammad tuh lagi sembahyang tuh. Falamma rafa'al hajar ya. Dan ketika diangkat batu itu, salat yadahu ila unuqihi, kan batunya diangkat, pengen dijatuhkan untuk melempar Nabi. Tapi apa yang terjadi? Salat yadahu ila unuqihi, tangannya itu langsung lemes sampai unuk. Unuk itu apa nih? Leher. Jadi kalau kita ngangkat batu kan diangkat gitu tinggi ya. Ternyata tangannya lemes sampai leher ya. Kemudian walasaqal hajar biadihi, tangannya nempel sama batu. Tuh. Tangannya nempel sama batu. Ini ayat enggak sembarangan. Pantas kalau Bang Jali amalin itu. Buat
bentengin ataupun biar kagak hilang motor Harley Davidson dalam angan-angan. Iya motornya kan belum Bang Jali ya. Yang penting kan udah ketemu ilmunya gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Abu Jahal ketika kepengen menjatuhkan batu untuk menganiaya Rasul, tangannya itu lemes sampai leher dan tangannya nempel di batu. Kalau nempel di batu kira-kira ini bisa digerakkan apa enggak? Ya. Jadi enggak bisa. Udah mau diginikan, tapi tangan nempel di batu lemes, enggak bisa bergerak tuh. Enggak bisa bergerak. Sampai dia bingung. Falama ada ashabihi ya. Dan ketika ada ila ashabihi, dia kembali kepada temannya. Wa akhbarahum bima ra'a saqatal hajar. Tuh aneh. Dia nggak bisa mukul Rasul, nggak bisa ngelempar batu, tangannya lemes, kemudian nempel dengan batu, ya. Kemudian nggak jadi dia menganiaya Rasul. Kemudian yang terjadi apa? Ketika Abu Jahal kembali ila ashabihi kepada sahabat-sahabatnya, fa akhbarahum bima ra'a. Ya. Kemudian dia ngomong, diceritain, gua tadi udah ketemu Muhammad lagi sholat. Gua pengen lempar batu. Emang apa tangan gua lemes? Emang apa batu nempel di tangan gua? Diceritakan begitu kepada temennya. Tuh. Apa yang terjadi? Saqatal hajar. Seketika batu itu terlepas. Yang awalnya batu itu nempel. Jadi bahasa kita mah batu udah dibawa, ketemu Nabi Muhammad mau dilempar, batunya nempel. Tuh. Akhirnya nggak bisa ngelempar, jebalik lagi, batu dibawa-bawa tuh nemuin temennya. Tuh. Gitu loh. Ini kehendak Allah ini ya. Jadi memang ada. Jadi ada gitu. Jadi kalau tongkat bisa membelah laut, memang ada itu. Tongkat membelah laut itu tongkatnya Nabi Musa. Tapi apa tongkat selalu bisa membelah laut? Enggak. Ya itu tergantung dengan izinnya Allah. Musa ketukkan tongkatmu terbelah laut. Jadi bukan berarti kalau tongkat diketuk langsung terbelah, bahaya itu. Lagi kesel sama bini gitu. Kamu jangan begitu, tek, langsung blok terbelah do bininya. Ya bahaya. Tapi dengan izin Allah, apapun semua dengan izin Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya. Jadi keanehan terjadi. Ini artinya apa? Intan surullaha yansurkum. Orang yang membela agama Allah ditolong oleh Allah. Rasul dibela ditolong oleh Allah Subhanahu. Makanya kita selalu memohon berdoa untuk minta pertolongan. Termasuk buat orang-orang Palestina. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi keanehan terjadi ya dalam riwayat ayat ini. Faqala rajul. Nah, tadi kan sama temennya dari Bani Mahzum. Faqala rajul. Kemudian berkata seorang laki-laki min Bani Mahzum, dari Bani Mahzum. Sesumbar lagi nih. Saya uqtuluhu bihadzal hajar. Saya yang akan bunuh Muhammad dengan batu ini. Jadi kalau bahasa kita, emang apa ente Jahal? Tahu gue mau lempar, tangan gue nempel. Batu ini nempel di tangan gue, kagak bisa ngelempar. Plek, langsung jatuh. Kata seseorang, ya ente segitu aja cemen amat. Biar gue yang mukul dah, gue yang bunuh dah. Gua mau udah biasa urusan begitu. Ya payah lu mah Jahal. Apa karena keponakan lu jadi sayang kali takut gitu. Biar gua yang membunuh. Kata seorang laki-laki dari Bani Mahzum. Fa'atahu. Kemudian dia datang menemui baginda Rasul. Wa huwa yusalli. Dan Rasul masih dalam keadaan sholat. Fa'arada. Ya. Dan ketika ingin ayarmihi bil hajar.
ketika ingin melempar batu itu kepada Rasul, apa yang terjadi? Fa'amallahu ta'ala basaruhu, Allah butakan tuh penglihatan orang tersebut. Seketika orang itu buta, tidak bisa melihat. Allah butakan penglihatan orang tersebut. Faja'ala yasma'u sautahu alaihi salatu wassalam wala yarahu. Dia mendengar Rasul sholat tapi tidak melihat Rasul di mana adanya. Tuh. Ini pertolongan yang kedua. Udah tahu banget tuh Nabi lagi sholat. Mau dilempar, tiba-tiba matanya buta. Kedengeran Rasul lagi sholat, tapi bingung di mana. Ya namanya sholat kan kedengeran Allahu Akbar. Lah Muhammad tuh suaranya. Tapi di mana ini? Nah kan bingung tuh. Seketika Allah butakan matanya. Tuh. Makanya rumah biar aman, kagak ada maling. Tuh. Saya pernah terjadi Pak. Ini cerita asli nggak ngambil untung nih. Dulu zamannya ontel baru-baru keluar dulu, itu saya kata teman-teman itu kan para ustadz kiai kan, ayo kita olahraga naik sepeda ontel santai, ayo. Saya mah engkrek doang, tahu engkrek doang, gaya doang. Belilah sepeda jengki, tahu jengki, 2,5 beli, baru dipakai sekali, nggak jauh-jauh. Ya dari Cipondo ke Poris ke rumah gitulah, udah itu gua tiga kali istirahat, 4 kali minum. emang badannya udah gede, kagak gua naik sepeda ya. Pas gitu dipakai ketiga kalinya, rupanya pedalnya mentok tiang listrik, pecah, puak aja dah, udah rusak, udah nggak dipakai lagi, udah segitu selesai urusan. Pengen doang. Akhirnya pada suatu pagi-pagi ya ditaruh tuh sepeda di garasi, rupanya ada yang pengen. Bekas kiai berkah kali main nih gitu. Pengen, ada yang ngambil. Depan rumah saya zaman dulu belum ada rumah, belum ada apa, masih ada pohon pisang ya. Akhirnya kata yang bantu, "Lah, Pak, sepeda kemana ini?" Iya kemana ya? Udah nggak mau repot ya, orang saya jarang pakai. Ya udah biar kali mah nggak ada ya. Ternyata jam 9 sepedanya ada di pohon pisang depan rumah ke sono. Lah, Pak, ini ada sepeda di sini nih. Emang ngapain taruh sini? Lupa kali orangnya. Akhirnya orang-orang memberikan interpretasi pemahaman. Wah, ini jangan-jangan maling ini kagak kuat bawa sepeda ini. Kuatnya nyampe sini doang. Kesiangan dia ini. Kata yang lain, jangan-jangan nih maling udah bawa sepeda keliling kemana-mana, jakeder, taruh lagi di sini. Saya bilang bukan begitu riwayatnya. Jadi bagaimana? Ini maling udah ngambil. Begitu nyampe sini dia kasihan. Ya Allah kesian amat sepeda kiai. Boleh ceramah siang malam pagi sore ngumpulin buat beli sepeda. Masa saya colong? Maka nggak jadi dicolong begitu. Biar jangan macam-macam. Kalau begitu Imam Saroni manjur. Yuk ke rumahnya minta air adem. Repot saya tiap hari nyiapin air kulkas. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang tadi pun sama kasusnya. Kalau Abu Jahal tangannya nempel dengan batu, kalau tadi laki-laki tadi matanya langsung buta. Dia nggak bisa melihat baginda Rasul, tapi dia mendengar suara baginda Rasul sedang sholat. Walayarahu, nggak bisa ngelihat. Faraja'a, maka dia kembali ila ashabihi, balik lagi ke teman-temannya. Falama yarahum hatta nadauna faqalu ma sonata. Ya. Setelah dia nggak mampu, nggak bisa ngelihat, dia balik lagi tuh dalam keadaan merem, dia balik lagi. Tapi menemui temannya kelihatan. Tuh. Ini kan aneh kan? Ya apa yang nggak mungkin? Idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Ini kan kun fayakunnya Allah. Maka jangan remehkan kun fayakun. Sekarang itu kun fayakun, bukan cuma Allah yang bisa kun fayakun, manusia juga bisa kun fayakun. Dulu tuh kalau mau jadi ketua partai perjuangannya lama Pak,
dia bikin partai, dia besarkan bertahun-tahun dengan modal besar. Sekarang enggak, seminggu bisa jadi ketua partai. Gampang, kun payakun itu. Banyak banget udah yang pada mulai begini begitu. Weh, 2 hari berubah langsung, berubah. Yang hebat-hebat pada minggir, yang besar-besar pada minggir semua. Yang ABG yang maju. Kun payakun sekarang mah. Indonesia negara hebat. Kun payakun ya. Orang pada bingung, semua kan pada bingung orang ya. Apa katanya? Tenang. Ngomongin apa ini? Tenang, arek wedo meteng ono wong lanang. Jadi kun payakun. Cuma kan ada kalimat kun sebuah kejadian, ada ada mudhore. Artinya apa? Proses. Tuh. Jadi sesuatu itu ada prosesnya. Payakun itu ada prosesnya. Enggak ujug-ujug keles. Ya repot kan. Akhirnya jadi pada repot. Ini bingung, itu bingung. Yang satu kebakaran jenggot, yang satu kebakaran rumah, macam-macam. Wah, belum lagi yang banteng bingung. Nah, yang miara anak macan di kandang banteng ya habis cakarin. Ini ngomongin apa ini? Ya ini mah guyonan. Ya biar dibilang Ustadz update gitu, nggak ketinggalan banget gitu. Ntar kan ada yang bilang, ngaji kitab mulu yang dibahas. Kali-kali dong isu-isu yang sedang hangat. Kalau isu yang sedang hangat, di sini tuh ada teh manis panas, ada kopi itu yang hangat tuh, sama pisang goreng panas. Ya enggak, itu guyonan aja ya, guyonan. Kalau masalah itu mah antum a'lamu bi umuri dunyakum, kan gitu ya. Ya kalau urusan politik, that is declaration of independence. Aduh, bahasa apa lagi itu? Itu bahasa susah, nggak bisa diulang itu. Ya, yang penting negara aman, amin. Masyarakat tenang, amin. Semua terjamin, amin. Allahumma salli ala Muhammad. Setelah dia kembali kepada teman-temannya, maka apa yang terjadi orang yang buta tadi? Ya. Setelah dia kembali dipanggil oleh temannya. Faqalu ma sonata, kamu itu kenapa kayak begitu? Qala mara'aitu, aku enggak ngelihat Muhammad, walakin sami'tu sautahu, tapi aku dengar suaranya. Ya, wahala baini wa bainahu syai'un, seakan-akan antara aku sama Muhammad itu telah terjadi dinding pemisah yang besar, nggak bisa ngelihat. Dan ketika itu malah dikatakan kahai'atin ijl, seakan-akan ada yang namanya ijl itu unta ya, unta atau binatang ya seperti kuda lah kayak gitu, yang sedang mengkibas-kibaskan ekornya, yang sedang ngamuk gitu. Perasaan dia, kalau saya mendekat mati saya, maka saya bingung. Nah, jadi semua ini terjadi karena memang Allah lindungi, Allah jaga baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Walaupun baginda Rasul pernah mengalami lemparan batu, kan gitu ya. Ini kan namanya a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan ya. Jadi kalau ada orang belajar ilmu kebal segala macam silakan, tapi semua itu dengan izin. Dulu zaman saya muda Pak, tahun 97-98, saya kan aktivis, tapi wilayah Jatim, wilayah Jawa Timur. Itu dulu sama Anas Urbaningrum itu sering demo, sama Khofifah Indar Parawansa itu senior saya, bahkan S2-nya hampir bareng lulusnya. Dia ngambil formulir ke Canberra University ke Australia. Nah, sama saya juga pulang. Ya saya kagak punya duit. Mau ngambil S3 duitnya kurang. Ya kata yang jaga warung S3 mah 3.000.
Dulu itu, apalagi zamannya kasus ninja, tahu ya? Zaman kasus ninja. Itu saya kalau ceramah banyak dikawal banser, dikawal ini itu. Itu hampir tiap Jumat sore ada pengisian tenaga dalam. Oh, Bang Jali kalau tahu tiap Jumat aja kemana-mana itu. Iya. Wah, ada yang diisi ini segala macam begitu. Ya, saya bilang itu semua dengan izin Allah. Itu teman-teman demo, sebelum demo, ya kita wiridin bacaan ini nih. Nanti kalau seandainya kita dikemplang kagak keberasa, iya, wah, bener dites itu. Bacain ini begini gini, pakai golok. Wah, kebal, bener. Wah, yakin demo mantep. Wah, saudara begini. Wah, terjadi kerusuhan, digetok sama polisi, benjol nangis. Ilmu gua hilang ya. Ilmunya hilang katanya. Ya, makanya kalau ada peristiwa Palestina, kita pengen jihad, ya jihad itu nggak harus kita ikut perang ke sono gitu ya. Kadang-kadang cuma emosi sesaat. Wah, gue pengen ikut perang ke sono. Tolong kita dikirim ke sono membantu rakyat Palestina. Kita ngikut perang. Boro-boro perang kita mah orang Indonesia. Orang dengar petasan besan aja kaget. Tahu petasan besan? Apalagi di kampung, kan suka ada kalau malam mangkat marhaban bakar petasan ya. Kaget apa enggak? Lah kaget, dengar petasan aja kaget, bagaimana dengar mortir, rudal segala macam. Ya, kita jihad kita dengan apa yang bisa kita lakukan. Punya harta ya kita bantu ya. Ini sekarang banyak gambar semangka, tukang semangka pada ngirim semangka ke Palestina. Sekarang kan banyak gambar semangka tuh. Ya, jadi disimbolkan dengan semang. Kenapa semangka maksudnya itu? Apanya itu? Benderanya mirip buah semangka, merah, putih, hijau dan hitam. Hitamnya mana? Bijinya. Makanya semangkanya jangan yang biji putih, yang biji hitam. Apalagi semangka non biji, belum sah itu. Banyak yang salah paham loh. Kok banyak semangka? Berarti kita harus mengirimkan semangka. Tukang semangka pada ngirimin ke sono. Dan sampai Tanjung Priuk balik lagi, udah buru busuk. Ya, jadi punya harta, sedekahlah ke sana, kita membantu meringankan ya. Ini kan peristiwa besar, peristiwa negara. Ya, tapi kita kan nggak tahu aslinya kayak apa. Bagaimana tanggapan negara-negara yang lain kayak apa kita nggak tahu ya. Ya, kita cuma berdoa semoga rakyat Palestina diberikan ketabahan dan kesabaran ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Jadi ditolong oleh Allah baginda Rasul. Dua orang yang mau nyakiti Rasul, dua-duanya gagal dan tidak bisa. Tuh. Kemudian wa ba'da dzalika kullama arada Abu Jahlin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yaqdir ayyarahu. Sejak itu ketika Abu Jahal mau menyakiti Rasul selalu tidak mampu. La yaqdir, enggak sanggup. Kenapa? Karena nggak bisa ngelihat baginda Rasul tuh. Jadi ayat itu sering diamalkan buat apa namanya membentengi ya. Termasuk ada riwayat lain ketika Rasul rumahnya dikepung ketika terjadi peristiwa hijrah gitu ya. Rumahnya dikepung, kan Rasul mau dibunuh. Kemudian Allah perintahkan Muhammad ambillah pasir. Diambil pasir. Bacakan ayat ini. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim fa aghshaynahum fahum. Lempar ke depan, lempar belakang, lempar kanan dan kiri, orang kafir semua tertidur. Gitu kan ya? Tertidur, Rasul keluar dengan Abu Bakar sampai terjadi peristiwa hijrah itu. Jadi jangan lupa bahwasanya kehidupan kita ada yang mengawasi. Dan mengawasi yang serba maha, yang la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ketika kita tertidur, ada mengawasi zat yang tidak pernah tidur, maka kepada Allah selalu kita bermohon dan kepada Allah kita minta perlindungan. Insya wallahu a'lam bissawab. Jam berapa suruk? Sampai bunyi, ya pas nanti kalau ada pertanyaan jadi pas. Ini ada beberapa yang kurang memahami tentang suruk. Pas gitu udah suruk bunyi, masih berikan pelajaran tausiah.
Begitu ada pertanyaan, udah jam 6, ada yang sholat isyraq. Padahal suruknya udah habis, udah masuk waktu duha. Nah itu jadi perlu dipahami. Maka ketika sebelum suruk berhenti pembahasan, ada pertanyaan, selesai pas suruk langsung doa biar jamaah bisa sholat isyraq bareng-bareng. Begitu ya. Cakep kalau begitu. Ya ujung-ujungnya biar nggak lama-lama gitu materinya gitu. Ya baik, silakan kalau ada yang perlu disampaikan, monggo.